Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Andriani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya Bu. Oke Bu, mohon beri kesempatannya kali ini. Izin ya Bu, karena waktu itu saya lihat di WA saya nih Bu, ada panggilan ini, ada dari Bu Andriani ya, untuk membicarakan perbincangan kita. Oke Bu, saya ingin izin ya Bu, sebentar waktunya. Apa yang Ibu sampaikan pada pembicaraan kita hari ini ya Bu? Iya, Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga sama Ibu. Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya ya kan, Bu. Saya hari ini mau membahas permasalahan saya itu tentang sikap murid saya, Bu. Mereka itu kurang kesadarannya, terus tanggung jawabnya gitu, Bu, atas kebersihan kelas mereka gitu, Bu. Jadi akhir-akhir ini tuh menurun seperti itu, Bu. Oh gitu. Airnya meningkat, tingkatannya meningkat dengan kebersihan airnya menurun ya kan Bu? Iya, seperti Oh itu, Bu. seperti itu. Lalu apa yang Ibu dapatkan dengan pembahasan kita ini ya Ibu? Iya, yang saya ingin dapatkan itu kan, Bu, pada pembahasan kita pada hari ini itu solusi, Bu. Solusi Hmm. bagaimana gitu cara saya mengatasi anak itu, Bu, yang kurang peduli atas kesadaran siswa tentang kebersihan gitu, Bu. Jadi saya mau mendapatkan solusinya gitu, Bu. Iya, jadi Ibu minta cari solusinya ya Bu ya, dengan Iya, masalah Ibu. kebersihan yang dihadapi oleh siswa Ibu. Mhm. Oke. Lalu apakah Ibu bisa menjelaskan situasi dan kondisi di kelas Ibu bagaimana? Iya, Ibu. Jadi kan, Bu, gini, waktu pas awal-awal masuk sekolah tuh, Bu, mereka tuh rajin Mhm. lah, Bu, rajin membersihkan kelas gitu kan. Tanpa saya suruh pun rajin, mereka tahu mereka piket gitu kan, Bu. Tapi kenapa Mhm. di akhir-akhir ini kok menurun seperti itu, kok malas gitu untuk piket. Jadi tunggu saya marah dulu, tunggu saya suruh dulu, baru mau mereka bergerak untuk piket gitu, baru mereka membersihkan kelas tersebut, seperti itu, Bu. Iya, harus dikasih tahu dulu ya Bu ya, dengan Iya, Ibu. siswa harus disuruh dulu baru bekerja ya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Lalu menurut Ibu yang mempengaruhi dari masalah yang dihadapi itu apa ya Bu? Kalau menurut saya nih, Bu, mungkin karena ada temannya gitu kan, ada temannya yang malas nih piket ya kan, Bu. Jadi Mhm, mhm. yang temen yang lain pun ikut-ikutan gitu kan, Bu, karena dia nggak piket, "Ah, aku ngapain piket, males lah aku piket," kan seperti itu ya kan, Bu. Jadi pun kalau misalnya orang tuh piket, udah sekedar aja. Jadi kurang bersih gitu kelas tersebut gitu. Jadi cuma, "Udahlah aku udah piket kok," gitu aja sih, Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi karena ada temannya yang malas, jadi mereka ikutan. Iya, Padahal mereka rajin sebenarnya. Nah, iya, jadi Ibu. terikut ya dengan Mhm, kawannya itu. Oke Bu. mhm, Jadi situasi seperti apa ya yang Ibu inginkan dengan siswa Ibu mhm. tentang kebersihan ini? Jadi ya Bu, situasi yang saya inginkan itu janganlah janganlah ada yang piket, janganlah ada yang enggak gitu. Karena apa? Karena kan terjadi kecemburuan nantinya kan Bu, di situ ya kan Bu. Jadi saya mau itu orang tuh mempunyai semua itu kesadaran, mempunyai rasa kesadaran, mempunyai rasa tanggung jawab atas kebersihan kelas tersebut gitu. Jadi tanpa saya suruh pun mereka sudah sadar, memang itu tanggung jawab mereka gitu Bu. Ya, artinya tanggung jawab dalam kebersihan ya Bu diutamakan. Mhm, Perlu mhm. kesadaran juga Bu dari siswanya ya. Iya, Oke. Ibu. Siswa Ibu berada di level dari 1 sampai 10 itu yang Ibu hadapi berapa ya? Menurut saya lah ya, Bu, menurut saya itu 5 atau 6 gitulah, Bu, Mmm, kesadarannya. Mhm, menurun ya Bu ya kesadaran mereka dalam kebersihan. Oke. mhm. Ada ada ide-ide yang untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Ada sih, Bu, beberapa ide yang udah saya pikirkan juga gitu kan. Yang pertama itu saya ingin membiasakan mereka dulu untuk
membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Jadi saya mau Mhm. menanamkan kepada mereka kesadaran tanggung jawab atas kebersihan gitu kan, membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Yang kedua, saya akan menugaskan misalnya ketua kelas atau sekretaris bendahara itu untuk memantau. Jadi jika ada yang tidak piket gitu melapor kepada saya, nanti akan saya nasihati atau akan saya berikan sedikit sanksi untuk mereka seperti itu ya kan, Bu. Dan terus juga saya akan membuat waktu pas pulang sekolah itu mereka piket terlebih dahulu gitu, Bu. Jadi kan waktu pas pagi itu, kelas itu sudah lumayan bersih, seperti tinggal sedikit-sedikit lagi lah mereka menyapunya, seperti itu, Bu. Artinya Bu, rencana tindakan yang Ibu katakan tadi, itu sangat cemerlang juga. Ya, baik Bu ya. Eee, ada ide lain Bu, atau alternatif yang lain dalam menyelesaikan masalah kebersihan siswa Ibu di kelas? Ada sih, Bu, alternatif lain ya kan. Jadi kalau misalnya ada anak yang bandel gitu kan, Mhm. tidak mau dia piket, jadi anak tersebut itu saya panggil empat mata dengan dia. Saya berbicara dengan dia, saya bertanya, "Mengapa kamu tidak piket, Nak?" Gitu ya kan. Sekaligus saya memberikan nasihat juga dengan dia dan memahami juga, Bu, keluh kesahnya. Mana tahu di saat dia tidak piket itu mungkin ada kendala, entah dia karena sakit, entah dia tidak enak badan, atau dia alergi gitu, Bu, dengan debu. Jadi saya mencobalah untuk memahami hal tersebut, seperti itu, Bu. Artinya dengan ide yang Ibu lakukan tadi, alternatif yang lain tadi, tapi Ibu telusuri juga apa sebabnya siswanya tadi ya kan Bu, dengan tindakan kebersihan tadi. Oke Bu, pernahkah di kelas lain yang sama sejalan dengan ide Ibu? Ada sih, Bu, kelas yang sudah menerapkan hal tersebut sih, Bu. Jadi saya termotivasi di kelas itu gitu kan, karena mereka setiap pulang sekolah itu piket dulu, Bu, terlebih dahulu, membersihkan kelas dulu terlebih dahulu, baru mereka pulang, seperti itu, Bu. Oh iya, itu perlu Ibu lakukan itu apa ya? Apa yang Ibu perlukan gitu dalam kebersihan di kelas Ibu? Apa maksudnya begini, apa yang Ibu perlukan lah supaya tercapai dalam kebersihan di kelas seperti itu. Iya, yang pertama itu ya kesadaran sih, Bu, kesadaran anak dulu terlebih dahulu, tanggung jawab mereka ya kan, Bu. Dan yang kedua itu bantuan dari kepala sekolah gitu kan, karena kan terkadang ada sapu yang hilang, atau pel yang hilang, ataupun serokan yang rusak, seperti itu, Bu. Jadi saya mohon juga untuk cepat diganti gitu, Bu, agar mereka semangat sih untuk membersihkan kelas gitu, Bu. Ya, jadi kondusif ya Bu ya, bisa Mhm. bisa kita apa, bisa kita apa namanya tuh, melengkapi lah dari apa yang kita butuhkan dalam kebersihan Iya iya, tadi. Bu. Iya. Dari ide-ide tadi, yang disampaikan tadi, apa yang mau Ibu lakukan selanjutnya, dalam perbincangan kita pada hari ini? Iya, Ibu, saya pun sebagai guru tidak hanya bisa menyuruh ya kan, Bu, atau membuat roster jadwal piketnya saja gitu kan, tapi saya juga mengambil alih. Saya itu paling tidak pulang sekolah itu memantau mereka dulu, pantau mereka, maksudnya membersihkan kelas dulu terlebih dahulu, baru mereka pulang, seperti itu, Bu. Oh iya, dipantau dulu ya Bu, baru, Mhm, dibersihkan sepulang dari sekolah, iya. Lalu, mhm. eee, membutuhkan waktu berapa lama ya Bu, menghadapi dari, eee, kebersihan ini kepada siswa, diperlukan agar tercapai tujuan, yang Ibu inginkan, seperti itu? Iya, secepatnya, Bu, akan saya terapkan, Bu, di kelas, Bu. Mhm, Mhm. iya. Secepatnya ya Bu, lebih bagus Iya ya Bu, heeh, iya jadi iya, Bu. kebersihan itu bisa terlaksana dengan baik. Iya, Iya iya, Bu. dari itu Bu, mulai kapan ya dimulai? Besok Ibu akan saya lakukan, Ibu. Iya, lebih bagus ya, Iya besok. iya, Dalam Ibu. menerapkan ini Bu, ada nggak teman yang membantu Ibu dalam menerapkan kebersihan di kelas atau di Ada, sekolah Bu. gitu?
Ada, Ada? memang ada. Memang kan kalau misalnya kita melakukan perbaikan mungkin ya kan, Bu, pasti akan saya membutuhkan bantuan teman atau kepala sekolah seperti itu ya kan, Bu. Misalnya kepala sekolah tadi kan memfasilitasi perlengkapan kebersihan kelas seperti itu ya kan, Bu. Dan juga saya juga membutuhkan bantuan dari guru, Bu. Misalnya ada guru yang masuk, entah guru agama atau guru bahasa Inggris, PJOK gitu kan, Bu. Jadi kalau misalnya adalah sampah gitu kan atau kurang bersih kelas tersebut, itu nasihati, ditegur gitu anak saya gitu kan, Bu, untuk mengutip sampah, untuk membuang sampah pada tempatnya, seperti itu, Ibu. Perlu sekali ya Bu ya bantuan dari rekan-rekan kita di saat masuk Iya, kelas ya kan. Bukan kita saja waktu kita masuk kelas, siswa langsung kita suruh untuk kebersihan, tapi dengan guru yang lain ya kita sama-sama lah bekerja sama dalam kebersihan juga ya Bu. Ya, iya, Ibu. bagus itu ya Bu. Lalu ini kan yang Ibu jalankan ini harus komitmen ya Bu. Iya, Jadi Ibu. seberapa komitmenkah yang Ibu pertahankan, yang Ibu hadapi dalam kebersihan untuk kelas Ibu? Ya saya akan berusaha untuk terus-menerus gitu kan, Bu, untuk menjalankan, eee, yang ide-ide yang telah saya sampaikan tadi gitu ya kan, Bu, dan saya akan menjadikan ide tersebut itu budaya positif, Ibu. Jadi untuk sekolah kan budaya positif untuk sekolah, karena apa, Bu? Karena kalau misalnya sekolah itu, memiliki kenyamanan gitu kan, memiliki kebersihan, mereka itu akan terasa nyaman, betah gitu kan di sekolah. Sehingga Iya, pun saat mereka belajar pun nyaman, tenang, seperti itu. Jadi saya mau membuat kelas yang kondusif juga seperti itu, Bu. benar sekali itu Bu, iya. Jadi biar, kelas kita tuh enak ya, indah gitu ya Bu, nyaman Mhm, ya kan? Iya. mhm. Lalu apa ya kesimpulannya yang Ibu, rasakan yang kita diskusikan kali ini, apa kesimpulannya gitu, dari diskusi kita pada hari ini? Iya, Ibu, saya sangat bersyukur dapat berbincang gitu kan, sehingga saya mendapatkan solusi dari Ibu gitu kan, dan saya akan terapkan nanti untuk semoga menghasilkan hasil yang baik gitu kan, dan saya nantinya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan teman sejawat seperti itu ya kan, Bu, dan saya akan memantau peserta didik saya setelah pulang sekolah. Jadi pulang sekolah itu mereka membersihkan kelas terlebih dahulu baru pulang ke rumah masing-masing, seperti itu, Ibu. Perlu kerja keras ya Bu, dalam kebersihan ini ya Bu. Iya, Iya, Ibu. sangat bagus sekali ya Bu. Lalu, bagaimana perasaan Ibu ya, tentang diskusi kita kali ini? Iya, perasaan saya sangat lega, Ibu, saya sudah mendapatkan Alhamdulillah. solusi gitu kan. Terus plong gitu rasa di hati saya, unek-uneknya juga sudah saya tersampaikan kepada Ibu gitu. Iya. Jadi sudah plong ya Bu? Mhm, Alhamdulillah. alhamdulillah, Bu. Ini yang terakhir ya Bu, pertanyaannya. Jadi kapan kita berbincang lagi ya Bu? Kayaknya seru kali perbincangan kita untuk melihat hasilnya yang Ibu terapkan tadi gitu. Kapan ya Iya, Bu? iya secepatnya akan saya kabarin Ibu, karena besok sudah akan saya lakukan gitu kan, Bu. Mungkin dalam minggu-minggu ini akan saya kabarin Ibu, hasil yang akan saya dapatkan nantinya, seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih Bu sudah memberikan peluang waktu kita untuk bincang-bincang kali ini. Semoga kita sehat semuanya, tetap semangat dalam proses pembelajaran kita yang kita harapkan kepada siswa kita. Baiklah, kita akhiri dulu ya Bu, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.